bersama-sama membuat komitmen kebangsaan untuk senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman suku, agama, dan golongan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta, Pak Kapolres Purwakarta yang sebentar lagi menjadi Wakil Direktur Wadi Reskrim Polda Jawa Barat. Tepuk tangan, mudah-mudahan baik. Kalau wah itu berarti tinggal naik satu tingkat jadi dir. Yang saya hormati Bu Kajari, mudah-mudahan senantiasa sehat. Yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Kepala Staf Kodim Purwakarta yang mewakili Pak Dandi, Ketua Majelis Ulama atau yang mewakilinya kebetulan Ketua Ibunya lagi pergi umroh, segenap unsur pimpinan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Purwakarta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah semangat kita bahwa Indonesia dibangun dari keragaman suku, keragaman agama, dan keragaman golongan. Seluruh keragaman itu merupakan salah satu keunggulan keindonesiaan, karena sampai hari ini negara ini bisa berdiri dengan kokoh, tegak karena semangat perbedaan yang melahirkan watak toleransi. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai melahirkan watak hidup yang rukun dan damai. Purwakarta sebagai daerah yang sudah lama hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian, satu sama lain saling menghargai dan saling menghormati. Dari kerangka berpikir itulah lahirlah iklim pembangunan yang relatif cepat. Dari pembangunan yang relatif cepat itu kita melahirkan konsentrasi pemerintah yang terfokus ngurus masyarakat. Saya tadi pagi saya sampaikan ke Pak Habib, para ketua Majelis Ulama, ketua Ormas. Pagi-pagi tadi saya memaksa warga masyarakat ke desa Malang Tengah, Kecamatan Sukatani, untuk pergi ke rumah sakit karena gangguan kejiwaan. Saya sampai kasih upah ongkos 2 juta asal mau ke rumah sakit. Di tempat lain terbalik pemerintahnya, gak mau layanin kita. Ini rakyatnya yang dipaksa berobat, bukan rakyat yang memaksa pemerintahnya ngeluarin uang untuk berobat. Berobat saja warga Purwakarta ini dipaksa harus mau. Saking apa? Saking pemerintah harus punya tanggung jawab bahwa ini rakyat harus diobatin. Kalau nggak mau diobatin, sama saya disuruh bikin surat pernyataan ketidaksediaan untuk berobat. Kenapa? Karena nanti akan ada sebuah pemahaman bahwa pemerintah tidak melindungi warganya. Seluruh konsentrasi pemerintah itu akan fokus mengurus masyarakat, manakala seluruh lingkungan Kabupaten Purwakartanya senantiasa ada dalam keadaan tentram. Ketentraman itu juga melahirkan percepatan pembangunan. Di tempat lain kalau membangun jalan itu gangguannya banyak banget, banyak premannya, banyak pungutan. Di Purwakarta hampir tidak ada hal seperti itu. Artinya sikap toleransi masyarakat untuk pembangunan semakin tinggi. Yang kedua adalah hubungan antar agama. Hubungan antar agama di Purwakarta relatif berjalan dengan baik, saling hormat menghormati, saling menjaga privasinya masing-masing tanpa harus mengurusi urusan agamanya masing-masing. Dari sikap itu lahir ketenangan orang untuk melaksanakan ibadah. Bahkan di Purwakarta ada lebihnya, bukan hanya yang mayoritas, yang minoritas pun kita siapkan sarana ibadahnya, kita siapkan guru agamanya. Salah satu bentuk
Nya adalah hari ini Majelis Ulama pemerintah Kabupaten Purwakarta sedang bersama-sama menyeleksi termasuk kelompok dari gereja Hindu, Buddha, Konghucu, menyeleksi calon guru rohani kalau istilah agama yang non-Islam. Bagi Islam, guru agama. Nah, untuk apa? Untuk ngajar di sekolah-sekolah dengan gaji dari pemerintah. Dan mereka yang ngajar itu lulusan pesantren, lulusan ahli kitab yang akan mengajar pendidikan agamanya tiap hari. Bukan seminggu 2 jam, tapi tiap hari, tiap pagi mereka harus belajar yang Islam, baca tulis Quran, qiraat, belajar kitab kuning, dan itu berlaku di sekolah umum dengan jumlah guru mencapai 578 guru. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Untuk apa? Untuk orang Purwakarta agar memiliki wawasan dan pendalaman agama secara fundamental sehingga memiliki cara pandang tersendiri dan memiliki guru yang dimiliki keyakinan keilmuannya. Dan begitu juga kitab-kitab yang lain diminta untuk melakukan pengkajian secara mendalam, kajian-kajian kitabnya. Untuk itulah ini adalah komitmen bagi negara, bagi Kabupaten Purwakarta untuk menjaga kerukunan. Andai kata jumlahnya beda, karena jumlah pemeluknya beda. Yang satu misalnya mencapai Islam mencapai 520-an, sisanya agama yang lain karena jumlah muridnya juga berbeda. Kalau yang paling banyak mendapat porsi yang paling banyak, itu namanya adil, itu namanya demokratis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah menjaga kerukunan di Kabupaten Purwakarta ini. Kerukunan itu juga kita wujudkan. Ada 2 lembaga. Yang pertama adalah ada FKUB. Yang kedua ada Satgas Toleransi. Saya merasa terbantu. Berbagai peristiwa keagamaan yang menyangkut hubungan antar agama hari ini tidak langsung ke saya. Saya sudah minta selesaikan di Satgas Toleransi atau selesaikan di FKUB. Silahkan putuskan secara musyawarah agar semuanya bisa saling menghormati dan saling menyayangi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga kerukunan hidup yang ada di Kabupaten Purwakarta, sehingga Purwakarta bisa terus membangun, bisa terus menyelesaikan kemiskinan, bisa terus menyelesaikan pengangguran, bisa terus menambah investasi, bisa terus menambah infrastruktur, dan yang terakhir ini penting, kita juga harus rukun sama alam. Kalau nggak rukun sama alam, ya musibah di mana-mana. Ada banjir, ada longsor, ada angin puting beliung. Ini juga masalah intoleransi antara manusia dengan alam yang ini hampir dialami oleh seluruh wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Untuk itu saya mengajak juga untuk toleransi dengan alam. Pertama, pohon-pohonnya musim hujan ini ditanam. Yang kedua, daerah-daerah gunung diselamatkan. Yang ketiga, kalau membangun rumah jangan di daerah rawan bencana, rawan banjir. Dan termasuk pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai hari ini sangat selektif dalam memberikan izin pembangunan untuk tidak merusak lingkungan. Daerah resapan air tidak boleh dibangun, rawa-rawa tidak boleh diuruk, sawah-sawah tidak semuanya harus dibuat pemukiman atau industri. Karena itu adalah bagian ketahanan lingkungan kita. Rumahnya bagus, fasilitasnya mewah, mobilnya miliaran. Kalau banjirnya 1,5 meter nggak ada artinya. Mobil mahal juga mati, rumah bagus juga tidak berarti.
Ini adalah bagian harmoni. Jadi dua harmoni yang harus dibangun di Kabupaten Purwakarta adalah yang pertama adalah harmoni hubungan manusia dengan manusia, yang kedua adalah harmoni hubungan manusia dengan alam. Kalau kedua harmoni ini sudah dilaksanakan, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memiliki hubungan harmoni yang sangat kuat. Kata orang Sunda, titik tentrem tiis dewi herang mata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga momentum apel kebinekaan ini adalah menjadi momentum kita semua untuk menjaga kerukunan hidup. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Hari ini bersama-sama membuat komitmen kebangsaan untuk senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman suku, agama, dan golongan.